Sebelumnya, saya Ahmad Rofiki Hasan izin memandu acara pada malam hari ini selaku pembawa acara yang akan menemani kegiatan pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya saya izin menyebutkan rondun acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan founder KMI, kemudian acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu perkenalan dan pemaparan materi oleh narasumber Al-Ustadz Ahmad Sahri Ramadan, dan juga acara selanjutnya yaitu ada penampilan puisi dan ditutup oleh diskusi untuk penanya dan kita tutup dengan dokumentasi dan penutup. Oke, tanpa berlama-lama acara ini kita mulai dengan pembukaan dengan kita membaca suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini bisa berikan kita nilai manfaat, nilai kebaikan, dan juga nilai keberkahan untuk kita di dunia wal akhirah. Dan ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah bisa memberikan kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir untuk kegiatan pada malam hari ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan founder KMI yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bang Okta. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, teman-teman? Terdengar, Kak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah jadikan malam hari ini sebagai malam yang penuh keberkahan kepada kita atas rahmat nikmatnya, sehingga kemudian kita bisa sama-sama belajar nanti ya. Kemudian salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Sebagaimana kita mengangkat tema pada malam hari ini, meneladani Rasulullah dalam berliterasi. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan uraian panjang lebar tentunya dari Ustadz yang kita muliakan, Ustadz Ahmad Sahri Ramadan, sekaligus yang saya hormati, rekan lama kita di komunitas Majelis Indonesia, yang alhamdulillah beliau ini juga merupakan penulis sekaligus dosen dan rekan kerja saya juga dulu beberapa tahun lalu waktu masih kita satu bendera di sebuah perusahaan yang sama. Nah, ini Ustadz Sahri, alhamdulillah ya. Ustadz Sahri ini bersahaja sekali orangnya. Alhamdulillah, beliau memang sering ngisi kajian-kajian di dekat-dekat pondok pesantren yang biasa beliau asuh gitu ya. Dan kemudian beliau juga aktif sebagai dosen di salah satu kampus di Semarang ini. Nah, udah lama nggak bertemu nih. Terakhir kita bertemu waktu penyerahan buku ya, Ustadz ya. Beliau penulis buku akuntansi syariah, sama waktu itu puisi kalau nggak salah. Puisi atau non fiksi kalau nggak salah. Nah, jadi memang insya Allah kita akan sama-sama belajar.
bersama Ustadz Sahri ini nanti mengenai apa sih hikmah yang bisa kita ambil untuk meneladani Rasulullah dalam berliterasi ya. Tentunya kita ada banyak sekali yang bisa kita teladani nantinya, dan tentunya ini akan menjadi salah satu penyemangat kita untuk kemudian kembali melihat bahwa ya spirit dari Maulid ini juga merupakan bagian dari kita untuk sama-sama belajar meningkatkan semangat dalam berliterasi. Nah, uh, teman-teman semua, jadi alhamdulillah memang beberapa waktu ini kebetulan memang saya tidak sempat untuk mengepus diri sekaligus mengepus teman-teman di pengurus untuk lebih banyak berkegiatan di KMI ya, karena memang kita sifatnya adalah volunteer gitu ya, jadi memang apa ya, bisa dikatakan berdasarkan kesibukan teman-teman semua juga yang biasanya aktif. Dan di kesempatan kali ini saya berterima kasih sama Kak Pipit yang sudah mengagendakan, Kak Hamrin yang sudah bersedia untuk ya saling berkomunikasi sama materi, dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa merepotkan kembali Kak Hasan gitu ya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Biasanya ada Kak Kak Anas juga yang dari Jogja yang biasa jadi moderator gitu ya. Nah, dan teman-teman semua alhamdulillah malam hari ini ada KSR ini siapa ya? Kak Narita ya, Dr. Erik Fridatin SMAK untuk. Jadi alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar nantinya bersama Ustadz Hari pada malam hari ini. Saya rasa itu saja, dan tentunya akan panjang lebar nanti mengenai tema ini akan dibahas oleh Ustadz Sahri. Semoga di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar untuk meneladani Rasulullah dalam berliterasi. Akhir kata dari saya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang teman-teman berikan untuk belajar pada malam hari ini. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Okta atas sambutannya. Beranjak kepada acara selanjutnya yang sama kita nantikan, yaitu adalah pemaparan pemateri ataupun narasumber yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sahri Ramadan. Sebelum kita mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan materi panjang kali lebar yang akan sama-sama kita dengarkan bersama, sebelumnya saya izin memperkenalkan pemateri pada malam hari ini. Beliau bernama Ustadz Ahmad Sahri Ramadan, ya. Beliau biasanya dipanggil dengan sapaan Pak Sahri. Beliau berdomisili di Semarang dan beliau adalah penulis sekaligus dosen di Universitas Semarang (USM), dan telah banyak buku yang beliau tulis. Salah satunya adalah buku non-fiksi tentang jomblo yang berjudul Jos, dan juga beberapa buku dengan tema akuntansi syariah. Beliau juga selain menjadi dosen, kesibukan beliau adalah sebagai pengusaha madu. Untuk teman-teman yang minat, boleh untuk DM beliau untuk memesan madu langsung dari sumbernya. Dan beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan keislaman yang biasanya beliau mengisi kegiatan ataupun kajian dalam kegiatan Hari Besar Islam. Untuk lebih lanjutnya, lebih lengkap, bisa follow follow Facebook beliau @ahmadsahri_ramadan_al_ali. Ya, saya ulangi lagi untuk teman-teman yang ingin follow Facebook beliau, bisa follow @ahmadsahri_ramadan_al_ali. Oke. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya baik.
Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, selanjutnya untuk tema pada malam hari ini ya cukup cukup menarik ya, yang sama-sama nantinya akan kita dengarkan sesama, yaitu adalah, ada yang tahu dari teman-teman? Oke, pastinya sudah tahu ya untuk tema pada malam hari ini, yaitu adalah meneladani Rasulullah dari literasi. Oke, di sebelumnya saya izin menyampaikan prolog dulu ya, sebelum Ustadz menyampaikan lebih lama, lebih panjang ya. Sebelumnya saya izin menyampaikan prolog yang mungkin sebagai tambahan dari Bang Okta. Di era zaman sekarang itu informasi itu eh, terus kita dapati ataupun dibanjiri dengan berbagai macam informasi ya, di mana literasi pada hari ini tidak hanya fokus pada membaca dan juga menulis, lebih daripada kata membaca dan juga menulis. Nah, literasi yaitu adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita meneladani, dan bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai yang pernah tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Sebab beliau adalah sosok yang tidak hanya membawa wahyu, tetapi juga mengajarkan umatnya untuk bagaimana kita mencintai ilmu, menulis, dan juga membaca. Yang dalam hal ini Allah mengingatkan dalam salah satu suratnya, dalam salah satu ayatnya, mohon maaf, yaitu sebagai ayat yang pertama beliau turunkan, yaitu dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya adalah bacalah. Maka pada malam hari ini kita akan sama-sama mengurai ya kata Iqra ataupun bacalah itu apakah hanya dalam konteks membaca buku, membaca kitab, ataukah menulis. Oke, tentunya hal ini sangat menarik sekali. Nah, dengan tema meneladani Rasulullah dari literasi, mari kita belajar bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita sama-sama mencintai dan juga meneladani atas pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita berupa dalam hadis-hadis beliau. Oke, tanpa panjang lebar, mohon maaf Ustaz, saya memberikan kesempatan untuk pemateri pada malam hari ini. Semoga dengan dengan materi yang beliau sampaikan, semoga bisa keimanan kita dan tentunya memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita dalam berliterasi. Kepada pemateri, Siap, motor suwun Kak Hasan atas waktunya. Langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa alayhi yasluhu amru dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamin nabiyina wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bang Okta sebagai founder KMI dan seluruh pengurus KMI. Mari yang pertama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang indah ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa
bertatap muka melalui media Zoom. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat ma'asalam, marilah kita aturkan pada sang uswatun hasanah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya fitin wa dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada seluruh anggota KMI yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa item ya. Kemarin dibatasi Kak Pipit kalau bisa maksimal 20 menit biar nanti untuk tanya jawab lebih banyak waktunya. Ada beberapa item yang nanti saya sampaikan. Yang pertama mungkin perkenalan tentang Rasulullah, yang kedua hikmah menulis, yang ketiga kiat Rasulullah dalam menulis dan berdakwah, yang keempat do's and don'ts menulis ala Rasulullah, yang kelima sikap teladan Rasulullah dalam berliterasi. Saya akan membahas secara singkat karena waktunya juga terbatas. Ya semoga nanti singkat ini kita hanya sharing ya, kita saling berbagi. Jadi nanti kita bertukar pikiran. Yang pertama, perkenalan tentang Rasulullah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah lahir pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada 20 April 571 Masehi di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di rumah pamannya yaitu Abu Thalib. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Sejak kecil beliau mengalami beberapa peristiwa penting, yaitu ketika beliau usia 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh 2 malaikat untuk membersihkan hatinya. Berikutnya pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia saat mereka dalam perjalanan di Al-Abwah. Kemudian beliau diasuh oleh Ummu Aiman serta dibiayai oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ketika berusia 8 tahun kakeknya meninggal dan beliau kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Rasulullah dikenal sejak muda sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu seorang wanita yang kaya raya dan terpandang. Khadijah ini memberikan dukungan yang luar biasa dalam dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 40 tahun, Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, tempatnya di Gua Hira, yang menandai permulaan masa kenabian beliau. Selama 23 tahun berikutnya, beliau menyebarkan ajaran Islam, memperbaiki akhlak, dan menegakkan keadilan sosial. Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah setelah menyelesaikan misi kenabiannya dengan meninggalkan ajaran yang menjadi pedoman umat Islam di seluruh dunia. Beliau bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang
tauladan dalam akhlak mulia, kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Oke. Yang kedua adalah hikmah menulis. Hikmah menulis yang pertama adalah menulis adalah ibadah dan amal jariah. Bahkan Allah berfirman dan bersumpah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 1, yaitu wal qolami wa ma yasturun. Jadi intinya Allah bersumpah dengan pena dan tulisan dalam Al-Quran. Hal ini menandakan keagungan pena dan tulisan tersebut. Selain itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa setetes tinta ulama lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada ribuan darah syuhada. Oleh sebab itu, menulis yang bermanfaat dan diniatkan karena Allah menjadi amal yang pahalanya terus mengalir meskipun sang penulis telah wafat. Yang kedua, menulis sebagai sarana penting untuk merekam dan menyebarkan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Berkat menulis, umat Islam dapat merebut kenikmatan dalam ilmu agama seperti akidah, fikih, dan usul fikih yang menjadi fondasi peradaban. Tradisi menulis para sahabat dan ulama terdahulu sangat mendorong pengembangan ilmu dan dakwah. Hikmah menulis yang ketiga, menulis dengan niat ibadah membuat penulis berani mengekspresikan kebenaran tanpa takut celaan atau hinaan. Menulis karena Allah membuka sumber ilmu tak pernah habis dan menjadi aktivitas bermakna secara spiritual dan intelektual. Yang keempat, menulis adalah medium dakwah dan penyebaran kebaikan. Melalui tulisan, pesan-pesan dakwah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batas ruang dan waktu, sehingga menjadi alat efektif dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu keislaman. Yang kelima, menulis membantu pengembangan diri dan penyembuhan jiwa. Menulis dapat menjadi media refleksi diri, menyalurkan emosi, mengurangi stres, dan menemukan makna dari pengalaman hidup, sehingga bermanfaat bagi kesehatan mental dan emosional. Yang keenam, menulis sebagai dokumentasi dan warisan ilmu. Tulisan memungkinkan ilmu terdokumentasi dengan baik dan memudahkan generasi berikutnya belajar tanpa harus mengalami langsung. Para ulama salaf yang produktif menulis memberi contoh warisan intelektual yang terus memberi manfaat luas. Secara keseluruhan, menulis merupakan aktivitas mulia, bermanfaat secara spiritual, sosial, dan intelektual, serta menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir jika tulisan itu bermanfaat bagi orang lain. Item yang ketiga adalah kiat Rasulullah dalam menulis dan berdakwah. Yang pertama, kiat menulis Rasulullah dan sahabat. Yang satu adalah metode penghafalan dan penulisan. Pada masa Rasulullah, sebagian besar hadis diterima dan disampaikan melalui hafalan oleh para sahabat. Sejumlah sahabat tertentu yang bisa menulis langsung mencatat hadis yang mereka dengar dari Rasulullah. Proses ini sangat hati-hati dengan konfirmasi ulang kepada Rasulullah untuk memastikan kebenaran isi hadis, sehingga kemungkinan kesalahan atau pemalsuan sangat kecil. Contohnya, Abdullah bin Amr
yang rajin mencatat hadis setelah mendapat izin langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiat menulis yang kedua adalah awal larangan dan kemudian izin menulis hadis. Pada awal dakwah, Rasulullah agak membatasi penulisan hadis agar tidak bercampur dengan tulisan Al-Quran. Karena untuk menjaga Al-Quran akan kemurniannya. Namun setelah masa tertentu, beliau baru mengizinkan penulisan hadis demi menjaga keotentikan dan penyebaran ilmu agama. Beberapa sahabat awal yang mulai menulis hadis mendapat restu langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah sistem verifikasi ketat. Setiap hadis yang ditulis atau disampaikan melalui lisan selalu diperkuat dengan sistem verifikasi seperti meminta saksi dan sumpah bagi periwayat yang diragukan. Hal ini mencerminkan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menyebarkan ajaran, sekaligus menjaga kemurnian ilmu yang disampaikan. Berikutnya adalah kiat berdakwah Rasulullah. Yang pertama, pendekatan bertahap dan hikmah. Rasulullah memulai dakwah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi yang awal, kepada keluarga dan orang terdekat. Kemudian secara bertahap membuka dakwah ke masyarakat umum. Beliau menggunakan pendekatan hikmah atau kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran dalam mengajak umat kepada Islam. Menyesuaikan metode dengan kondisi pendengar agar pesan diterima dengan baik. Yang kedua, keteladanan pribadi. Dakwah Rasulullah sangat menekankan pada teladan pribadi yang mulia. Beliau menjalankan apa yang diajarkan dengan akhlak terpuji, jujur, sabar, dan adil. Sikap dan perilaku beliau menjadi contoh yang kuat bagi umat yang mengikuti ajaran Islam. Yang ketiga, pengguna lisan dan tulisan. Selain dakwah lisan yang sering beliau lakukan, Rasulullah juga memberikan perhatian pada pendokumentasian wahyu dan hadis melalui tulisan oleh para sahabat. Kombinasi ini menjamin ilmu dakwah tetap terjaga, tidak hilang, dan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Yang keempat, sikap tegas tapi beradab. Dalam berdakwah, Rasulullah memiliki sikap tegas dalam menyampaikan kebenaran, namun tetap mengedepankan kesopanan dan akhlak yang baik, sehingga dakwah tidak menimbulkan permusuhan, melainkan membuka pintu hati bagi para pendengar. Secara keseluruhan, Rasulullah menerapkan metode yang teliti, bijaksana, dan penuh kesabaran, baik dalam menulis maupun berdakwah, dengan tujuan utama menjaga kemurnian ajaran dan menyebarkannya secara efektif serta berkelanjutan. Oke, berikutnya adalah item yang kelima, do's and don'ts menulis ala Rasulullah. Yang pertama, do's ya, yang dianjurkan dalam menulis. Satu, menulis dengan tujuan ilmiah dan ibadah. Menulis hadis dan ilmu agama atau menulis apapun, kita harus niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi amal jariah. Mari menjaga niat agar tulisannya kita bermanfaat bagi umat dan memperkuat keimanan. Yang kedua, menulis dengan jelas dan teratur. Penulisan harus menggunakan tulisan yang jelas, terang,
dan rapi agar tidak menimbulkan kerancuan atau salah paham. Penulisan harokat dan tanda baca sangat diperhatikan, terutama untuk istilah dan nama-nama supaya tepat maknanya. Yang ketiga, mengonfirmasi isi tulisan. Para sahabat biasa mengonfirmasi ulang hadis yang mereka tulis kepada Rasulullah untuk memastikan kebenaran dan menghindari kesalahan. Ini merupakan bagian dari keseriusan menjaga kemurnian ajaran. Yang keempat, menghindari campur aduk tulisan. Tidak mencampur antara Al-Quran dan hadis pada satu halaman tulisan agar tidak terjadi kekeliruan atau pencampuran yang membingungkan pembaca. Rasulullah memberikan perhatian pada pemisahan ini. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menulis dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit, agar pesan tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami semua kalangan. Yang keenam, menjaga kebenaran dan keaslian. Menulis hanya apa yang benar-benar didengar atau diyakini kebenarannya, tidak menambahkan, tidak mengurangi, dan tidak mengarang sendiri. Ini kalau fakta ya. Kalau opini boleh kita menambahkan sendiri atau mengarang. Berikutnya B, yaitu don'ts atau yang dilarang dalam Islam. Apa larangan dalam menulis? Yang pertama adalah tidak menulis apa yang tidak pasti. Rasulullah pernah melarang menulis sesuatu dari sabdanya yang belum pasti benar, terutama pada masa awal dakwah. Mengapa? Agar tidak terjadi kesalahan penyampaian. Hal ini bertujuan menjaga kemurnian dan keaslian pesan. Yang kedua, tidak mencampur Al-Quran dan hadis dalam satu halaman tulisan. Pada masa awal, dilarang mencampur tulisan Al-Quran dan hadis dalam satu halaman, agar keduanya tidak tercampur dan menjaga kesucian Al-Quran. Yang ketiga, tidak menggunakan istilah atau singkatan yang tidak umum. Hindari membuat istilah sendiri atau singkatan yang tidak dimengerti pembaca umum. Mengapa? Agar tidak membingungkan dan tetap menjaga kejelasan tulisan kita semua. Yang keempat, tidak mengurangi atau mengubah isi tulisan. Larangan ini ditegaskan mengapa? Agar pesan yang dituliskan nanti tetap sesuai dengan yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah tanpa adanya distorsi informasi. Yang kelima, tidak menulis secara ambigu atau mengarang cerita. Hindari menulis dengan cara yang menimbulkan kebingungan atau membuat cerita yang tidak berdasarkan sumber yang jelas dan kuat. Kesimpulannya adalah berdasarkan do's and don'ts menulis ala Rasulullah itu menitik beratkan pada kejelasan, ketelitian, kesucian isi, kehati-hatian, dan niat ikhlas. Penulisan harus dilakukan dengan cara yang hati-hati. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian ajaran, menghindari pencampuran teks dan selalu berpedoman pada kebenaran yang telah diuji keabsahannya. Hal ini penting agar tulisan menjadi sumber ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan pahala bagi penulis dan pembacanya. Yang terakhir, yaitu yang keenam, sikap teladan Rasulullah dalam berliterasi. Sikap teladan Rasulullah dalam berliterasi secara umum mencakup pengembangan kemampuan seperti membaca, menulis, berpikir kritis, dan menyampaikan ilmu dengan cara yang efektif dan bijaksana. Yaitu yang pertama, literasi dalam konteks Rasulullah. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis,
tetapi juga meliputi kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan ilmu secara efektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan tertinggi dalam hal literasi. Kenapa? Karena beliau mengajarkan pentingnya membaca, menulis, dan menyebarkan ilmu dalam bentuk dakwah serta pendidikan yang sistematis. Sikap teladan Rasulullah dalam literasi yang pertama adalah menghargai ilmu dan membaca. Rasulullah memulai wahyu pertama dengan perintah Iqra, sebagaimana tadi yang disampaikan Kak Hasan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa literasi berbasis membaca adalah fondasi utama dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan. Rasulullah sendiri sangat mencintai ilmu dan mendorong umatnya agar selalu belajar dan membaca. Yang kedua, menulis sebagai sarana melestarikan ilmu. Rasulullah mendorong para sahabat untuk menulis wahyu dan hadis agar ajaran Islam tidak hilang atau berubah. Menulis menjadi bagian dari literasi dakwah yang sangat efektif dalam menyebarluaskan ilmu ke generasi berikutnya dengan lebih akurat. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman kritis dan reflektif. Rasulullah mengajarkan umat untuk tidak hanya menerima informasi secara mentah, tetapi harus dipahami dengan baik dan dikaji secara mendalam melalui tafsir dan diskusi. Sikap kritis dan reflektif ini adalah bagian dari literasi yang mendorong pemahaman dan aplikasi ilmu yang benar. Yang keempat, menyampaikan ilmu dengan hikmah dan cara yang santun. Literasi juga melibatkan kemampuan komunikasi dan penyampaian ilmu dengan cara yang tepat. Rasulullah menggunakan pendekatan yang penuh hikmah, santun, dan sesuai konteks, sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Yang kelima, konsistensi dan kesabaran dalam proses literasi. Rasulullah menunjukkan sikap konsisten dan sabar dalam menyampaikan dakwah. Literasi adalah proses terus-menerus yang membutuhkan kelanjutan dan kesabaran, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang dalam jangka panjang. Yang terakhir, 6, menggunakan berbagai media literasi. Selain lisan, Rasulullah juga menggunakan tulisan, misal surat kepada penguasa atau tokoh penting, sebagai media dakwah. Hal ini menunjukkan keluasan beliau dalam menggunakan berbagai metode literasi sesuai kebutuhan zaman dan kondisi. Kesimpulannya, sikap teladan Rasulullah dalam berliterasi mencakup perhatian pada pembelajaran melalui membaca, penulisan sebagai pelestari ilmu, pengembangan pemikiran kritis, serta penyampaian ilmu dengan hikmah dan santun. Konsistensi dan kesabaran menjadi kunci dalam literasi yang menghasilkan perubahan positif. Ini semua menjadikan Rasulullah sebagai inspirasi penting dalam memahami literasi secara lebih luas, tidak hanya sebatas baca tulis, tapi juga sikap ilmiah dan komunikatif dalam berdakwah yang menyebarkan kebaikan. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustadz Ahmad Syahri Ramadan yang telah menyampaikan materi yang cukup dalam ya dari berbagai macam aspek ataupun sudut pandang berupa tadi dari awal siapakah itu Rasulullah, kemudian bagaimana apa yang harus kita teladani dan apa yang seharusnya kita tidak lakukan dalam menulis seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, ya ada sedikit puisi yang nantinya akan dibacakan oleh salah satu dari pengurus KMI, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Kak Hamrin.
sebelumnya, Kak Hamrin? Cek apakah bersama kita? Siap. Siap, Kak Oke Hasan. ya, sudah ada ya, Kak Hamrin ya, Alhamdulillah. Saya persilahkan kepada Kak Hamrin untuk membacakan puisi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hasan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan puisi terkait uh, tema kita malam hari ini. Teladan Rasulullah. Di tanah gersang lahir cahaya, Mekah bersaksi pada risalah mulia. Seorang insan yang rendah hati, namun agung budi, pembawa rahmat sejati. Senyumnya sejukan hati yang gundah, sapanya lembut bagaikan embun subuh. Tiada kata selain kebenaran, tiada langkah selain keadilan. Ia tidak kaya harta, namun akhlaknya kaya tiada tara. Ia tidak mencari kuasa, namun seluruh dunia tunduk pada cinta. Di medan perang ia gagah berani, namun hatinya penuh kasih tanpa benci. Pengasih pada fakir dan yatim, penyayang pada sahabat dan musuh-musuh yang lemah. Ia penuntun di jalan yang terang, menyelamatkan umat dari gelap jahiliyah. Mengajarkan iman, mengajarkan ilmu, mengajarkan sabar, dan menanamkan tauhid di hati-hati manusia. Di pasar ia jujur berniaga, tiada dusta dalam kata-kata. Setiap transaksi menjadi dakwah bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu adil, bahwa Islam itu amanah. Di rumah ia teladan cinta, menyayangi istri, membimbing keluarga, mengasuh cucu dengan lemah lembut. Menjadi contoh ayah yang penuh kasih sayang. Ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa ia selalu menangis, memohonkan ampun untuk umatnya. Bahkan air mata jatuh dalam keselamatan manusia. Betapa besar cintanya untuk kita. Ya Muhammad, wajahmu bagaikan bulan purnama. Senyummu menyejukkan jiwa-jiwa yang resah. Engkaulah cahaya di setiap masa, teladan abadi hingga akhir hayat. Ya Rasul, kekasih Allah tercinta, kami rindu mengikuti jejakmu. Kami rindu mengikuti jejakmu. Semoga salawat selalu terlantun hingga kelak bersua di telaga kasihmu. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Kak Hasan.
Oke, terima kasih Kak Hamrin yang telah menyampaikan bait-bait puisi yang begitu jelek ya terhadap hati kita. Bagaimana Rasulullah sebagai tauladan dan bagaimana tiap-tiap bait yang beliau bacakan oleh Kak Hamrin itu begitu menyayat hati tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Oke, untuk selanjutnya yaitu dokumentasi terlebih dahulu ya sebelum kita beranjak ke tanya jawab. Untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya persilahkan untuk open videonya ya, untuk open videonya tidak lama kok. Ya, silahkan untuk open videonya. Kak Aini, Kak ASR, Kak Narita, dan Kak Wanti, Kak Nona, dan semuanya. Nah, gitu ya. Silakan untuk open kamera. Untuk operator, Kak Hamrin boleh bantu ya untuk SS ya. Oke, siap, siap, siap. Oke. Oh, siap, siap. Oke. Jika ada yang berhalangan boleh ya untuk tidak open kamera. Tapi untuk teman-teman yang bisa untuk open kamera, kami persilahkan. Oke, sampai 5. Ya. Oke, mungkin cukup ya, tidak ada yang open kamera lagi. Terima kasih yang telah bersedia untuk open kamera. Kita berpose resmi dulu ya. Berpose resmi. 1, 2, 3. Oke, kita berpose L, literasi ala KMI. Ya, berpose L, literasi ala KMI. Oke, siap. 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih pada teman-teman. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami berikan 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri seputar tema pada malam hari ini. Kami persilahkan, apakah ada? Silahkan angkat tangan. Oke, kalaupun belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan, apakah ada? Kami persilahkan. Oke, sepertinya masih menunggu pertanyaan ya. Izin bertanya terlebih dahulu, Kak Ustadz Ahmad. Oke ya. Mungkin saya mengawali pertanyaan ini dengan realita ya, di realita zaman sekarang di mana
sosial media itu menjadi wadah kita untuk menyampaikan aspirasi ataupun opini, ya berupa tulisan, berupa video dan berbagai macam lainnya. Salah satunya adalah berupa tulisan yang mungkin kerap kita jumpai, yaitu di komentar-komentar di postingan-postingan Instagram misalnya. Di mana postingan Instagram itu banyak daripada ya kita lah termasuknya memberikan sebuah statement di mana statementnya itu berupa ujaran kebencian. Nah, seharusnya kan Rasul itu sebagai teladan kita, bagaimana apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan seharusnya berupa rahmat, berupa kesejukan, berupa kedamaian. Namun realitas sekarang kan tidak banyak, ataukah mungkin hanya sedikit dari kita yang menyampaikan tulisan-tulisan ataukah mungkin komentar di sosial media itu yang damai, yang sejuk. Ya, lebih banyaknya hanya menjudge ataukah mungkin lebih ke pemojokan gitu ya, ujaran kebencian. Nah, bagaimana sikap kita untuk hal tersebut dan solusi untuk rakyat Indonesia supaya terlepas ya daripada komentar-komentar negatif, untuk terlebih untuk pemerintah ya, karena sering kita jumpai komentar negatifnya itu di pemerintahan. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus karena relevan dengan yang ada di negara kita ya. Sebenarnya untuk menulis ya diawali dari niat kita ya. Kembali ke niat kita. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuatkan, amalkan, semua itu pasti ada balasan. Menurut saya, kalau kita menulis sesuatu yang tidak positif, dalam arti bahkan ujaran kebencian, bahkan nanti itu juga memicu orang lain untuk ikut kebencian, maka kita mendapatkan dosa jariah. Hal yang baik apa? Ya kita harus menulis sesuatu yang positif. Karena tadi ya, niat di awal kita ya, kita nulis itu ibadah. Bahkan kalau tulisan kita atau mungkin kita membuat video apapun ya mengenai sesuatu kebaikan, meskipun ketika kita meninggal kok masih bermanfaat bagi orang banyak, tentunya itu mendapatkan pahala. Nah, misal kok ada yang apa ya, misal kita aja lah, misal ada seorang yang memberikan ujaran kebencian kepada kita, ya kita bisa dengan diam atau sabar. Lebih baik lagi kita apa ya, kita menyampaikan dengan sesuatu yang lembut ya, atau kita menegur dengan yang baik, dengan santun dan baik. Jika sudah mentok mereka tidak berubah, ya kita yang terakhir adalah berdoa. Jadi doa sabar itu yang terakhir. Jadi kita doakan semoga mereka dapat hidayah kepada Allah. Menurut saya, meskipun pemerintah salah atau apa, ya kita boleh lah ya mengkritik, tapi dengan cara yang santun. Tidak hanya kritik, kita juga harus memberikan solutif atau solusi yang baik. Jadi kita itu ya tidak hanya apa ya, ibaratnya secara Jawa maido ya, maido kebijakan yang tidak baik atau apa, tetapi kita juga sebagai orang yang penulis ya, terutama kan KM kan penulis ya, kita harus bisa menulis dengan bijak. Syukur kita bisa memberikan masukan, saran, yang tentunya saran dan masukan kita bermanfaat bagi pemerintah maupun teman-teman kita. Pada intinya kita tidak usah ikut-ikut mengenai ujaran kebencian dan lain-lain, karena tentunya hal itu tidak ada manfaatnya
tetapi maudorotnya lebih banyak. Apalagi ketika kita ikut, teman-teman juga ikut dan ikut selalu, maka dosa kita akan lebih banyak. Hal yang berbeda ketika kita membuat tulisan yang baik, positif, sehingga mendorong orang lain untuk menulis yang positif, bahkan bagus, karena wasilah kita menulis tadi, maka kita akan mendapatkan pahala jariah. Bahkan misal beliau yang karena terinspirasi dari kita punya murid yang tentu menulis yang positif, kita dapat pahalanya. Jadi sebenarnya kalau kita menulis atau dakwah, niat kita benar-benar untuk mendapatkan ridho dari Allah, kok bermanfaat seperti tadi ya, meskipun kita wafat, kita akan mendapat pahala secara terus-menerus tanpa putus. Itulah ya hebatnya ketika para ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, seorang dosen, seorang mentor itu mengamalkan ilmunya, itu berarti luar biasa. Dan nanti di akhirat biasanya mereka nggak sadar, kok saya tuh punya pahala yang banyak, padahal amal saya nggak segini. Terus disampaikan videonya seperti itu. Kira-kira ternyata banyak orang yang melakukan kebaikan sebab kita dulu melakukan kebaikan. Mungkin itu dari saya. Silakan yang lain bisa menambahkan atau mungkin kurang. Matur nuwun Mas Hasan, pertanyaan sangat bagus dan semoga bisa menjawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz atas jawaban. Karena kita dibatasi oleh waktu ya, jadi cukup satu pertanyaan terakhir, yaitu dari Bang Okta. Ya, izin saya sebutkan pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustadz Zahri, bagaimana pendapat Ustadz mengenai menulis dengan orientasi cuan, ya, orientasi cuan, sehingga mungkin sedikit banyaknya mempengaruhi terhadap esensi, yaitu adalah amal jariah. Namun demikian, rasanya itu juga menjadi dilema tersendiri dalam berkarya. Berarti ini pertanyaannya mungkin ada kebimbangan ya antara menulis dengan niat untuk sebagai amal jariah ataukah dengan orientasi cuan seperti itu. Kami persilahkan Ustadz. Siap, ya. Terima kasih Bang Okta atas pertanyaan. Pertanyaan sangat bagus ya, yang mungkin relevan untuk kita semua ya. Ya, tidak kita pungkiri ya, kita di dunia ya memang butuh namanya apa ya, cuan ya. Karena tidak ada cuan juga kita mau melakukan amal kebaikan, ibadah juga terkendala. Tidak ada masalah kalau kita mau mencari cuan, tapi niat yang utama kita adalah kita menulis untuk mencari ridho Allah. Mencari cuan ya boleh, apalagi Bang Ota kan sudah berkeluarga, sudah punya anak, tentunya memberi nafkah kepada keluarga adalah ibadah. Bahkan mohon maaf jika ada orang yang dalam rangka mencari nafkah bekerja sampai meninggal, maka itu termasuk mati syahid. Hal yang sama juga ketika ada seorang belajar yang benar-benar niat mencari ridha Allah, ketika meninggal dalam proses belajar juga mati syahid. Jadi saya kira hal yang wajar kita mencari cuan, karena semua orang juga butuh uang, apalagi yang sudah berkeluarga, bahkan mencari udah punya anak ya, otomatis mencari nafkah ada hal yang wajib dan itu adalah sebagai ibadah. Hal yang salah adalah kita hanya memprioritaskan cuan, bahkan nanti sesuatu yang salah dijadikan benar, hanya ngoyak viral ataupun sesuatu yang
menjadikan kita mendapatkan cuan banyak sehingga kita salah arah, salah langkah, bahkan hal-hal yang baik disepelekan sehingga malah kita membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, bahkan mungkin berbohong atau hal-hal yang kita lakukan. Mungkin itu pendapat dari saya. Mungkin ada yang menambahkan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin mohon maaf ya, kami belum bisa memberikan feedback untuk penanya terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan karena kita dibatasi oleh waktu, ya, karena jam 9 itu harus sudah selesai dan masih ada kegiatan selanjutnya di jam 9. Oke. Eh, Sebelum kita tutup pada acara pada malam hari ini, ya saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber Ustadz Ahmad Syahri Ramadan yang telah memberikan cukup banyak Sama-sama. insight, ya, pandangan terhadap bagaimana kita meneladani Rasulullah dan juga beberapa tambahan tadi mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan, dan juga tentunya kesemangatan untuk kita dalam meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam berliterasi, itu tentunya dalam menulis dan juga membaca dan juga memahami. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz, pemateri, dan juga segenap pengurus KMI dan teman-teman anggota yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami persilakan untuk pemateri meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Amin, amin ya. Matur suwun, izin live ya. Nggih, monggo Ustadz. Terima kasih Ustaz Sahri, sehat-sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua, Kak Hamrin. Kak Hamrin join meeting. Kak Narita dan semuanya, Kak Wanti, Kak ini. Selesai pun.